Vraiment de liberté, c'est surtout son intelligence. Because I was thinking that Bruno is no way that he's going to miss 2 penalties in a row. So I was really confident. Quando vi siamo Dante Firmino, Ini jelas bisa menggemparkan ASEAN. Begini reaksi keras dan tajam pelatih Manchester United Ruben Amorim usai pelatih Mali U22 Fousseni Diawara sebut Indonesia negara miskin. Sampai pemain Mali U22 yang juga main di Manchester United, Seko Kone, ambil keputusan ini jelang lawan timnas Indonesia U22 besok malam. Wah, benarkah? Yes, alhamdulillah, ini benar-benar kabar super bahagia. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho akan sejajar dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi karena FIFA berikan hadiah ini. Wah, kira-kira apa ya ini? Temukan jawabannya di sini. Nah, ini baru super top Marco Top. Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya berikan kejutan super spesial untuk timnas Indonesia U17 usai cetak sejarah di Piala Dunia U17 2025. Apakah akan diberi bonus 500 juta setiap pemain dan pergi umroh dan haji bersama keluarganya? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda tepat hari ini, jelang laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia U22 dan Mali U22 di Stadion Pakansari, Bogor yang akan digelar besok malam, suhu tensi pertandingan ini meningkat drastis akibat pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh pelatih Mali U22 Fousseni Diawara. Dalam wawancara setelah tiba di Jakarta kemarin, Diawara secara mengejutkan menyebut bahwa dirinya awalnya mengira Indonesia adalah negara miskin. Ucapan itu langsung mencuri perhatian banyak pihak, memicu reaksi keras dari dua figur yang tak disangka-sangka, pelatih Manchester United Ruben Amorim dan pemain muda Mali U22 yang juga merupakan bagian dari skuad Manchester United, Seko Kone. Jujur, saya sangat terkejut dan marah. Bagaimana bisa seorang pelatih tim nasional berbicara seperti itu, mengatakan Indonesia negara miskin? Itu sangat tidak pantas, ujar Amorim dengan nada kecewa. Saya sendiri pernah berkunjung ke Indonesia saat Manchester United melakukan tur Asia, jadi saya tahu persis bagaimana keadaan di sana. Saya tidak hanya melihatnya di televisi, saya menyaksikan langsung bagaimana negara ini berkembang, dan saya jujur tidak terima jika ada yang meremehkan Indonesia seperti itu. Amorim menceritakan pengalamannya saat menghadiri laga persahabatan antara Manchester United melawan ASEAN All Stars di Malaysia beberapa waktu lalu. Meski sebagian besar waktu ia habiskan di Malaysia, ia menyempatkan diri untuk singgah di Jakarta, ibu kota Indonesia, dan menyaksikan langsung beberapa stadion besar di sana. Salah satunya adalah Jakarta International Stadium (JIS) yang baru selesai dibangun, serta Gelora Bung Karno yang sudah menjadi ikon olahraga di Indonesia. Saya sempatkan untuk pergi ke Jakarta dan saya sangat terkesan dengan apa yang saya lihat di sana. Jakarta International Stadium (GBK) itu stadion-stadion kelas dunia. Mereka punya stadion yang setara dengan yang ada di Eropa. Jadi bagaimana mungkin seorang pelatih menganggap Indonesia adalah negara miskin? Kalau dia tidak meminta maaf atas pernyataannya, saya tidak segan-segan untuk menarik kembali pemain saya, Seko Kone, ke Manchester United. Saya tidak akan membiarkan pernyataan seperti itu merusak hubungan kami. Sebagai pelatih yang baru-baru ini membawa Manchester United meraih beberapa trofi besar, Amorim juga memiliki pandangan yang sangat serius terhadap pengembangan pemain muda. Ia menambahkan bahwa timnas Indonesia U22 punya banyak potensi yang bisa bersaing di level internasional. Ia bahkan menyebutkan beberapa nama pemain muda Indonesia yang memiliki kualitas mumpuni untuk berlaga di Eropa.
Ivar Jenner, gelandang muda yang kini bermain di FC Utrecht Belanda, adalah salah satu contoh pemain muda yang luar biasa. Ada juga nama-nama seperti Rafael Struijk dari Liga Yunani, Luke Cap, dan Miliano Jonathans. Mereka semua adalah pemain muda berbakat yang suatu hari nanti bisa bermain di klub-klub besar Eropa. Saya pribadi sangat mengagumi kualitas mereka, ungkap Amorim. Jika ada kesempatan, saya pasti akan mencoba merekrut beberapa dari mereka untuk bergabung dengan Manchester United. Pemain-pemain muda seperti mereka layak mendapatkan perhatian besar. Dalam kesempatan itu, pelatih berusia 39 tahun ini juga memberikan prediksi yang sangat berani. Amorim yakin Indonesia U22 akan menang dengan skor 3-0 atas Mali U22 dalam pertandingan besok malam. Saya memprediksi Indonesia akan menang 3-0. Itu akan menjadi balasan yang sempurna untuk kesombongan pelatih Mali U22 yang meremehkan Indonesia. Saya benar-benar berharap timnas Indonesia tampil maksimal, tuturnya. Sementara itu, Seko Kone, pemain muda Mali yang juga bagian dari skuad Manchester United, memiliki pandangan berbeda. Meskipun Kone baru pertama kali berada di Indonesia, ia mengaku sangat terkesan dengan sambutan hangat yang diterimanya, serta kondisi fisik dan fasilitas olahraga yang jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Begitu saya tiba di Indonesia, saya langsung terkesima. Suasana di sini sangat menyenangkan, ujar Kone, yang kini tengah berlatih dengan timnas Mali U22 di Stadion Pakansari. Saya langsung mencoba kuliner Indonesia, sate ayam, ketoprak, bakso, gado-gado, semuanya enak. Ini pengalaman luar biasa dan saya sangat menikmati setiap momen di sini. Kone, yang merupakan pemain yang juga bermain di posisi gelandang serang dan pernah dipanggil ke tim senior Manchester United, kemudian mengungkapkan kekagumannya pada fasilitas sepak bola Indonesia. Stadion Pakansari sangat bagus. Fasilitas di sini luar biasa, bahkan jauh lebih baik dibandingkan beberapa stadion di Mali. Saya sangat terkesan dengan bagaimana Indonesia mempersiapkan fasilitas olahraga mereka. Semua di sini sangat modern dan profesional, kata Kone. Lebih lanjut, Kone secara terang-terangan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh pelatih Mali U22 Fuseni Diwayara. Saya tidak setuju dengan pernyataan pelatih kami yang bilang Indonesia negara miskin, ujar Kone tegas. Saya akui Mali memang lebih miskin daripada Indonesia, tapi pernyataan itu tidak adil. Indonesia memiliki kemajuan yang luar biasa dalam banyak hal, terutama di bidang olahraga. Kone juga menegaskan bahwa ia merasa sangat nyaman berada di Indonesia meski berasal dari negara yang kondisi ekonominya lebih sulit. Saya berasal dari Mali, negara yang memang memiliki banyak tantangan ekonomi, dan saya tahu bagaimana kondisi kami di sini. Tapi saya juga tahu bahwa Indonesia sudah jauh berkembang. Jadi saya merasa tidak tepat jika negara ini disebut miskin oleh siapapun, kata Kone. Meskipun situasi ini bisa berpotensi menambah ketegangan antara kedua tim, Kone tetap menjaga fokus pada pertandingan yang akan datang. Kami datang ke Indonesia untuk bermain sepak bola dan saya percaya ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik, ujar Kone. Saya kenal beberapa pemain Indonesia seperti Ivar Jenner dan Jens Raven. Mereka adalah pemain yang sangat berbakat. Laga besok akan menjadi ujian besar bagi kami, tetapi saya sangat percaya diri. Seko Kone mengungkapkan bahwa meskipun dirinya dan tim Mali U22 sangat menghormati lawan mereka, mereka juga bertekad untuk memberikan yang terbaik. Kami ingin bermain dengan semangat dan kualitas tinggi. Indonesia adalah tim yang sangat baik dan mereka punya tujuan besar untuk SEA Games 2025. Tapi kami juga ingin menunjukkan kualitas kami di pertandingan besok, tuturnya.
Kone menambahkan, saya akan berusaha mencetak gol sebanyak mungkin di laga besok. Saya pemain Manchester United. Saya ingin menunjukkan bahwa saya adalah pemain hebat dan layak berada di level ini. Saya yakin Mali U22 akan memberikan perlawanan yang sengit, ujarnya. Laga Indonesia U22 versus Mali U22 yang semula direncanakan sebagai pertandingan persahabatan kini berubah menjadi sorotan besar dunia sepak bola. Kontroversi pernyataan Diawara, reaksi keras Ruben Amorim, dan keberanian Seko Kone untuk berbicara jujur menambah ketegangan yang membalut laga ini. Publik Indonesia kini semakin antusias menantikan laga ini yang bukan hanya akan menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim, tetapi juga sebuah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah negara yang layak diremehkan. Apakah prediksi Amorim tentang kemenangan Indonesia 3-0 akan menjadi kenyataan? Ataukah Seko Kone akan mencuri perhatian dengan penampilan gemilang di lapangan? Semua jawaban akan tersaji di lapangan ketika kedua tim muda ini beradu di Stadion Pakansari besok malam. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Pemain timnas Indonesia sekaligus bek Persija Jakarta, Rizky Ridho, berpeluang membuat mega bintang Argentina, Lionel Messi, kembali gigit jari. Ridho sukses masuk nominasi FIFA Puskas Award 2025, menempatkan namanya sejajar dengan bintang dunia seperti Lamine Yamal dan Declan Rice. FIFA menominasikan Ridho berkat gol sensasionalnya di Liga 1 2024-2025. Pada laga Persija kontra Arema FC di Stadion Patriot Candrabaga 9 Maret 2025, Ridho mencetak gol luar biasa dari tengah lapangan. Menerima umpan Rio Matsumura, ia langsung melepaskan tembakan jarak jauh tanpa kontrol. Bola melesat keras melambung melewati Lucas Frigeri yang berdiri terlalu maju dan bersarang indah di sudut gawang. Di sisi lain, Messi yang telah menjuarai hampir semua kompetisi bergengsi dari Liga Champions hingga Piala Dunia belum pernah mengangkat FIFA Puskas Award meski 5 kali masuk nominasi sejak 2009. Rival abadinya Cristiano Ronaldo justru pernah menang pada tahun perdana penghargaan tersebut berkat roket jarak jauhnya ke gawang FC Porto. Kini, Rizky Ridho punya peluang mencatat sejarah, menyamai prestasi Ronaldo dan sekaligus membuat Messi kembali pulang tanpa trofi Puskas. PSSI dikabarkan akan menggelar pertemuan virtual melalui Zoom dengan Timur Kapade, pelatih asal Uzbekistan yang tengah menganggur usai meninggalkan posnya sebagai asisten pelatih timnas Uzbekistan. Informasi ini disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Effendi Ghazali, yang baru saja bertemu langsung dengan Kapade di Uzbekistan. Meski sedang mendampingi perjuangan timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2025 Qatar, Effendi menyempatkan diri terbang ke Uzbekistan untuk berbicara dengan sang pelatih. Menurut Effendi, ada pihak PSSI yang menghubungi Kapade dan meminta melakukan Zoom saat itu juga. Namun, ia tidak merinci siapa orang PSSI tersebut maupun kapan pertemuannya dijadwalkan. Ada orang PSSI yang kontak Kapade, ujar Effendi Kamis 13 November 2025. Meski begitu, Kapade disebut belum mendapat komunikasi resmi berupa surat dari PSSI. Padahal secara pribadi, ia mengaku siap jika diminta datang ke Indonesia. Pelatih berusia 44 tahun itu kini tengah mempertimbangkan beberapa tawaran dari negara maupun klub lain. Minggu depan, Kapade dijadwalkan berlibur ke Indonesia, tepatnya ke Bali atau Lombok, sambil menimbang masa depannya.
Dia sedang mempertimbangkan beberapa pilihan dari lain, tambah Effendi. Dengan kondisi tersebut, peluang Kapade memulai petualangan baru bersama Timnas Indonesia tetap terbuka lebar, tergantung langkah resmi apa yang akan diambil PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan pesan khusus kepada para pemain dan ofisial Timnas U17 Indonesia setelah mereka menuntaskan perjuangan di Piala Dunia U17 2025 Qatar. Meski langkah Garuda Asia terhenti di fase grup, Erick menegaskan bahwa seluruh Indonesia tetap bangga dengan semangat juang dan kerja keras mereka. Selamat datang di tanah air untuk seluruh pemain, pelatih, dan ofisial Timnas U17 Indonesia yang baru selesai berjuang di Piala Dunia, tulis Erick melalui akun Instagram pribadinya. Dalam penyambutan itu, hadir jajaran pengurus PSSI seperti Sumarji, Yunus Nusi, dan Arya Sinulinga. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga ikut memberikan dukungan langsung. Perjalanan Indonesia di Piala Dunia U17 2025 ditutup dengan cerita manis setelah menang 2-1 atas Honduras. Kemenangan pertama Indonesia sepanjang sejarah tampil di turnamen Piala Dunia kelompok umur. Namun, hasil positif itu belum cukup meloloskan skuad Nosa Arianto ke babak berikutnya setelah sebelumnya kalah 1-3 dari Zambia dan 0-4 dari Brasil. Dengan 3 poin dari 3 laga, peluang lolos sebagai peringkat 3 terbaik sirna karena hasil di grup lain tidak mendukung. Erick Thohir memberikan motivasi tambahan kepada seluruh pemain untuk tidak cepat puas dan terus berjuang demi masa depan. Jangan berpuas diri, kita fight lagi. Kami dari pemerintah dan PSSI bangga, ujarnya. Ia menyebut kemenangan atas Honduras sebagai bukti perkembangan sepak bola Indonesia dan pencapaian historis yang harus diapresiasi. Ada sejarah tercipta, menang pertama di Piala Dunia, terima kasih, kata Erick. Kiper Thailand U23, Sorawat Posaman, mulai memanaskan tensi jelang sepak bola SEA Games 2025. Baru pulih dari cedera, ia membawa misi pribadi, membalas 2 kekalahan menyakitkan dari Timnas Indonesia U23. Thailand sebelumnya dihajar Indonesia 2-5 di final SEA Games 2023 dan kembali tumbang di semifinal Piala AFF U23 2025. Dua hasil itu masih membekas di benak Posaman dan menjadi bahan bakar semangatnya menghadapi turnamen di kandang sendiri. Saya sudah pulih dan siap menyesuaikan ritme. Ada tekanan, tapi saya bekerja keras untuk tampil maksimal, ujar Posaman kepada TH Sport. Ia tak menutupi ambisinya ingin kembali bertemu Indonesia di fase gugur. Menurutnya, rivalitas kedua tim kini makin panas setelah beberapa duel sengit. Tentu kami ingin menghadapi Indonesia lagi. Kami sangat ingin membalas, katanya. SEA Games tahun ini digelar di Stadion Raja Manggala dan meski belum pernah tampil di stadion megah itu, Posaman justru semakin bersemangat menunjukkan kualitasnya di hadapan publik sendiri. Ia meminta dukungan penuh dari supporter Thailand dan berjanji tampil habis-habisan. Turnamen sepak bola SEA Games dimulai 3 Desember 2025. Thailand berada di grup A bersama Kamboja dan Timor Leste. Sementara Indonesia menghuni grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Dengan format hanya juara grup plus 1 runner-up terbaik yang lolos ke semifinal, peluang duel ulang Thailand kontra Indonesia terbuka lebar.
Bagi Thailand, SEA Games 2025 bukan sekadar mengejar emas ke-17, tetapi juga misi penebusan setelah terakhir juara pada 2017 dan kekalahan pahit di final 2023 yang diwarnai insiden panas. Namun pertanyaannya kini, akankah tekad besar Fosaman cukup untuk menundukkan Garuda Muda yang sedang naik daun, atau justru Indonesia kembali mempertahankan dominasinya? Desember akan menjadi jawabannya. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto berharap hadirnya tradisi baru setelah skuadnya mencatat sejarah tampil di Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi untuk pertama kalinya. Indonesia sebelumnya pernah tampil pada edisi 2023, namun kala itu berstatus tuan rumah. Menurut Nova, pengalaman berharga di Piala Dunia harus menjadi pijakan agar Indonesia bisa rutin lolos ke ajang kelompok umur tersebut. Semoga ini menjadi tradisi kita lolos ke Piala Dunia, ujar Nova setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis 13 November. Ia mengakui masih ada evaluasi, terutama soal mental dan pengambilan keputusan pemain di lapangan. Namun, Nova tetap bersyukur para pemain mendapat kesempatan tampil di panggung tertinggi sepak bola usia muda. Piala Dunia itu berbeda dari event lain. Saya harap para pemain belajar sebanyak mungkin dan membawa pengalaman itu ke level senior, tambahnya. Nova optimistis regenerasi pemain Indonesia dapat terjaga berkat sistem pembinaan yang mulai berjalan, termasuk melalui program Garuda United yang disiapkan untuk Piala Asia. Ia memastikan masih ada pemain potensial lain yang terus dipantau untuk mengisi list skuad masa depan. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke khalayak luas.